Iya, silakan masuk, Mbak. Ya, silakan duduk. Mau duduk di sebelah mana? Sebelah sini atau di sebelah sini? Sebelah sini aja. Ya, silakan duduk dulu. Ini barangkali untuk sandaran mungkin ya. Selamat pagi Mbak Sela. Pagi juga. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Dari senyumnya udah kelihatan kalau hari ini baik. Ya. Gimana hari ini ada sesuatu yang terjadi baik gitu? Kok senyum-senyum? Mungkin Ya saya hari ini lagi libur kuliah. jadi libur kuliah ya. Ya. Jadi merasa kayak happy gitu, nggak ada yang dipikirin gitu. Ya. Kalau kuliah gini biasanya, kalau libur kuliah gini biasanya ada tugas apa enggak? Kadang ada, kadang enggak. Oh, kalau hari ini ada apa enggak? Enggak ada. Nggak ada, oke. Jadi aman, nggak ada pikiran tentang tugas itu, nggak kebebanan ya. Gimana sekarang kuliahnya udah semester 5 ya? Iya. Oke. Udah pekan UTS gak sih? Sudah selesai. Udah selesai ya? Di minggu lalu? Iya. Tanggal berapa kalau boleh tahu? Di bulan Oktober itu awal kayaknya. Oh, Oktober awal ya? Berarti duluan ya? Iya. Oh, kamu kalau nggak salah itu kan kuliah di UINSA ya? Iya. Berarti dari Poltekkes dulu ya, kalau nggak salah. Ini Poltekkes, kalau UTS itu kan Poltekkes duluan. Kurang tahu kalau itu. Oh, berarti iya sih Poltekkes soalnya bulan lalu kan. Teman saya itu ya bulan apa? Ya sebelumnya Oktober itu, terus baru UIN biasanya. Iya, karena teman saya yang di Adibuana itu soalnya baru bulan ini gitu, bulan Oktober akhir kemarin itu UTS. Iya, ternyata UIN dulu ya. Iya. Gimana UTS-nya kemarin? Susah apa enggak? Kalau dibilang susah ya nggak terlalu susah. Oh, UTS-nya ngapain kalau apa? Sastra Indo ya? Iya. Iya. Biasanya UTS-nya disuruh buat apa? Kalau kemarin lanjut ini progres jurnal aja. Buat jurnal. Iya. Biasanya jurnal itu isinya apa sih? Kalau boleh tahu? Isinya tuh membahas tentang penelitian apa yang mau diteliti sama kita. Kemarin Mbak Sela meneliti apa? Saya meneliti makanan daerah khas Jember. Oh, makanan khas daerah gitu. Kalau diteliti itu apa yang dicari ya? Ya kalau punya saya kemarin tuh simbol yang ada di dalam makanan itu. Oh, kulturnya juga gitu? Iya. Oh, kultur dari daerahnya gitu. Udah selesai tapi? Sudah. Nah, biasanya kalau hari libur gini Mbak Sela kemana? Kalau libur kuliah gitu? Kadang jalan-jalan, kadang ke perpus gitu ngerjain. Oh, kalau jalan-jalan kemana biasanya? Ke mall-mall, kadang ke taman. Kalau hujan-hujan gini ke taman, tapi apa? Udah jalan-jalan minggu ini ke taman gitu? Belum. Iya ya, apalagi hujan-hujan gini. Iya. Biasanya kalau apa ke taman hujan-hujan gini tuh becek gitu loh. Iya, bikin. Biasanya kalau ke taman kemana? Kan biasanya ada di ke kebun bambu itu loh, di Keputi. Udah pernah ke situ nggak? Belum pernah. Kalau itu coba aja ke situ. Kayaknya kalau nggak salah deket sih buat dari kampusmu itu yang di UINSA itu. Ya, deket itu. Oke. Kedatangannya Mbak Sela hari ini kan nggak mungkin cuma pengen sharing-sharing keseharian itu. Kalau boleh tahu ada yang ingin diceritakan? Ada ya. Oke, jadi sebelum memulai untuk bercerita pada pagi hari ini, saya akan menjelaskan untuk time waktu ya. Time waktu pada saat kita konseling hari ini, saya ini mempunyai waktu sekitar 30 menit. Jikalau Mbak Sela ini ingin waktunya ditambah atau merasa kurang, Mbak Sela bisa bilang ke saya kayak, Bu, waktunya saya kurang gitu. Kita bisa diskusikan hari ini. Bagaimana? Apakah cukup? Cukup. Baik.
hari ini. Jadi kita memiliki waktu 30 menit dan saya akan menjelaskan untuk role saya sebagai konselor dan Mbak Sela itu sebagai konseling, dan saya hanya untuk memfasilitasi Mbak Sela menyelesaikan permasalahannya, kayak membantu Mbak Sela agar permasalahan Mbak Sela itu selesai, dan Mbak Sela sebagai konseling itu membawa keputusan gitu, kayak keberhasilannya dan berjalannya proses konseling ini tergantung pada Mbak Sela. Oke, bisa dimengerti? Mengerti. Oke, jadi bagaimana perasaannya Mbak Sela pada saat hari ini? Saya saya ngerasa marah gitu ketika ada temen yang nyuekin saya lewat chat kayak gitu, dan saya ngerasa nggak dihargai kan kalau kayak gitu. Apakah hanya marah dan merasa tidak dihargai? Iya. Apakah seperti merasa jengkel juga? Iya, jengkel. Jengkel, marah, dan merasa tidak dihargai. Iya. Hanya itu aja? Iya, gitu. Oke, jadi pada saat Mbak Sela merasa marah, jengkel, dan merasa tidak dihargai, perilaku menggagalkan apa yang Mbak Sela lakukan? Cuma ya nggak ngapa-ngapain sih, cuma sedih aja gitu di dalam diri, termenung gitu. Menurut Ya. Mbak Sela pernah merasa seperti ingin berkata kepada temannya gitu, buruan gitu loh, buruan balas chat gitu. Ya. Seperti itu. Oke. Apakah Mbak Sela juga banyak diam dan jadi seperti murung seharian gitu? Ya, jadi ngerasa nggak mau ngapa-ngapain. Oke. Pada saat Mbak Sela merasa melakukan itu, seperti apa kejadiannya? Bisa diceritakan dulu? Ya, itu bagaimana kalau temannya Mbak Sela itu seperti apa dan kejadiannya seperti apa gitu? Bisa dijelaskan dulu? Ya, kayak kejadiannya itu kayak misalkan aku lagi ngechat temen gitu kan, tapi nggak dibalas-balas padahal temennya lagi online di medsos kayak gitu. Itu temannya Mbak Sela sudah lama atau teman dekat atau teman kecil gitu? Temen ini sih, temen event baru kenal, nggak baru kenal juga, beberapa bulan yang lalu gitu. Tapi Mbak Sela sudah dekat gitu? Iya. Sudah berarti sudah dekat. Iya. Apakah mohon maaf, temannya itu laki-laki atau teman perempuan ya Mbak berarti? Teman laki-laki. Jadi sudah dekat dengan Mbak Sela gitu. Iya. Apakah Mbak Sela setiap harinya tuh intens gitu bertukar informasi keseharian atau? Kadang iya. Kadang iya. Iya. Dan cuacanya tuh seperti apa kalau boleh tahu? Ya kayak misalkan saya ngechat begini gitu, terus kadang saya minta bantuan kayak gimana caranya gini gitu yang dia tahu, tapi nggak dibalas-balas. Kalau boleh tahu seperti apa ya? Bisa dijelaskan nggak apa-apa? Kayak saya butuh dia buat benerin benerin video saya gitu kan, tapi dia nggak ngebales, tapi online di medsos lain. Apakah Mbak Sela nggak pernah berpikiran kalau temannya Mbak Sela ini mungkin online di medsos lain itu mengerjakan sesuatu seperti mungkin pekerjaan kuliah atau pekerjaan rumah atau sedang menghubungi kerabat yang lebih dekat gitu seperti keluarga? Enggak, karena saya lihat postingan ulang. Oke, jadi apakah postingan ulang itu sudah menjadi patokan? Kan postingan ulang terkadang itu tidak sesuai dengan jamnya gitu, tidak tertulis jamnya. Tertulis. Iya. Berapa jam ya? Satu hari gitu? Biasanya kan postingan ulang kan adanya berapa hari gitu, nggak ada kayak berapa jam gitu. Ada berapa menit, kayak 5 menit yang lalu kayak gitu ada. Di Instagram? Di TikTok. Di TikTok? Iya. Postingan ulang yang di itu ada tulisannya jamnya gitu? Iya, ada.
Oke, jadi walaupun sedang memancing ulang, apakah Mbak Sheila itu nggak pernah berpikir kalau temannya itu mungkin sedang rest gitu kan, dari kesibukan sehari-harinya mungkin lelah sekali menjalani kesehariannya, lalu membuka TikTok untuk apa, merehatkan pikiran dengan scroll-scroll dan tidak membalas chatnya Mbak Sheila, dan temennya ini ingin me time gitu. Apakah Mbak Sheila pernah berpikir seperti itu? Pernah. Lalu kenapa Mbak Sheila merasa kalau Mbak Sheila itu nggak dihargai, Mbak Sheila itu marah dan jengkel kepada temannya Mbak Sheila? Karena dia tuh bilang sendiri ke saya gitu kan, kalau misalkan butuh apa-apa bilang saja ke dia, cuma dianya nggak respon. Kan mungkin temannya Mbak Sheila ini sedang sibuk gitu, walaupun temannya Mbak Sheila ini nggak respon, mungkin di saat luang-luangnya, mungkin nggak dalam satu hari itu temannya Mbak Sheila itu bisa eh, menjawab pesannya Mbak Sheila. Mungkin di hari itu temannya Mbak Sheila itu sedang apa, sedang banyak kerjaan, atau mungkin juga kayak hari ini tuh sedang budget-budgetnya kuliah atau gimana. Iya, mungkin bisa kayak gitu sih. Jadi kenapa Mbak Sheila masih merasa marah dan apa, kesal apa yang dipermasalahkan Mbak Sheila? Oh begitu ya Bu. Jadi jadi perasaan Mbak Sheila seperti marah, terus merasa tidak dihargai dan jengkel, itu berarti Mbak Sheila hanya seperti apa? Berarti Mbak Sheila hanya merasa kesal aja. Ya kesal. Jadi Mbak Sheila hanya kesal, kecewa gitu ya, kenapa chatnya nggak dibalas dengan temannya gitu. Oke, apakah dari perasaan-perasaan itu Mbak Sheila bisa menerima kalau temannya Mbak Sheila tuh hanya merasa kesal? Bisa. Bisa. Iya. Jadi intinya sekarang Mbak Sheila itu hanya merasa kesal dan kecewa, dan mungkin semua orang itu punya kesibukannya masing-masing gitu. Walaupun hari ini chatnya Mbak Sheila itu nggak dibalas dengan temannya, mungkin jika temannya Mbak Sheila ini udah memiliki waktu luang, Mbak Sheila itu udah apa, bakalan dibalas itu chatnya. Karena semua orang kan mungkin jikalau orang lain itu ketika selesai melakukan aktivitas sehari-hari kan, berinteraksi dengan orang itu energinya kekuras, terus itu ingin punya waktu sendiri seperti me time. Bisa. Oke, apakah Mbak Sila juga kalau energinya habis ingin me time gitu, juga pernah gitu? Pernah. Oke, jadi sekarang Mbak Sila bisa berpikir kalau temannya Mbak Sila ini bisa apa, ingin me time seperti itu. Bisa diterima? Bisa. Baik, jika ada yang ingin disampaikan lebih lanjut, Mbak Sila bisa sampaikan, apakah ada? Belum ada untuk saat ini. Udah, belum ada ya? Oke. Jadi saya berterima kasih Mbak Sila udah menyempatkan waktunya untuk datang kemari dan bercerita kepada saya tentang permasalahannya Mbak Sila pada hari ini. Terima kasih Mbak Sila. Iya, sama-sama. Saya juga terima kasih. Iya, oke. Untuk pertemuan berikutnya, jika Mbak Sela masih mempunyai keraguan, Mbak Sela bisa menjadwalkan pertemuan berikutnya. Apakah Mbak Sela masih ada ingin disampaikan, mungkin dijadwalkan lain? Ya, kemungkinan ada. Kemungkinan ada ya. Ya. Ingin dijadwalkan di minggu depan, di hari apa kalau boleh tahu? Di hari Senin aja. Di hari Senin ya. Jamnya sama seperti ini ya? Iya, sama. Oke, kita akan bertemu lagi di sesi konseling berikutnya di hari Senin di jam 8 pagi seperti biasa, seperti hari ini ya. Oke, terima kasih waktunya Mbak Sela. Silakan Mbak Sela ingin melanjutkan aktivitasnya kembali atau mungkin ingin duduk-duduk dengan saya di sini. Melanjutkan aktivitas kembali. Oh ya, baiklah. Oke. Bisa melanjutkan aktivitasnya kembali. Iya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sela.
Silahkan.